Yang pertama menggunakan server ya, komputer server sendiri ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga? Belum ada? Belum, Pak. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini saya buat baru aja. Bagian yang ketiga ini, kasusnya seperti ini ya. Jadi saya buat jaringannya dulu. Ada sebuah router ya, saya ambil 211. Dia terkoneksi ke dua jaringan yang berbeda sama kayak tadi ya. Ya, saya sambung dulu. Switch 0 masuk ke gigabit Ethernet 00. Switch 1 gigabit Ethernet 01. Kemudian di jaringan yang sebelah kiri ini ada PC ya, ada server. Nah, di sini DHCP servernya di sini ya, DHCP. Ya, ini sebetulnya tidak harus DHCP server, tapi untuk memudahkan saya pakai DHCP server, terus DNS server di sini. Saya sambungkan dulu. Oke, terus ya ada PC di sini. Oke, nah bedanya dengan yang bagian kedua tadi apa? Kalau bagian kedua tadi kan kita konfigurasi DHCP-nya di router ini ya, di router yang ada di sini. Nah, kadang ya misalnya tadi ya kasusnya kita punya Windows Server ya, kita pakai Active Directory. Nah, itu kan kalau untuk memudahkan kan DHCP servernya juga pakai punyanya Windows itu ya untuk memudahkan security-nya. Karena security-nya cukup bagus kalau kita pakai DHCP servernya Windows dengan Active Directory-nya itu ya. Jadi satu kesatuan dari sisi security. Jadi DHCP servernya ada satu, cuma ada satu di sini. Ya. Juga digunakan untuk melayani PC1 yang ada di sini. PC ya. Jadi yang jaringan sebelah sini dan sebelah sini kita jaringannya samakan aja dengan yang tadi ya. Jadi IP-nya router 192.168.11/24 ini untuk jaringan yang sebelah kiri. Terus 192.168.21/24 untuk jaringan yang sebelah kanan. Ini 192.168.112/24. DNS servernya 192.168.113/24. PC-nya DHCP client. Yang ini juga DHCP client. Oke, saya config dulu routernya ya. Ini no enable configure terminal interface gigabit Ethernet 00 IP address 192.168.1.255.250 shutdown. Oke, dan interface gigabit Ethernet 01 address 192.168.1.2 2.1.255.2 no shutdown. Oke, ini konfigurasi IP address dulu di router, terus kita konfigurasi IP-nya dulu ya. Desktop ini 192.168.1.2 sifat gateway 192.168.1.1 DNS servernya 192.168.1.3. Yang ini 192.168.1.3
Subnet mask 25.25.20, default gateway 192.168.1.1, DNS server 192.168.1.3. Oke, terus balik lagi ke DHCP server ya, di bagian services, DHCP, ya ini server pool ya, default gateway-nya 192.168.1.1, terus DNS servernya 192.168.1.3, sat IP address mulai dari 5 misalnya ya. Subnet masknya sudah benar, masih menambah biarin itu, lainnya kosongkan terus save. Dan saya aktifkan, saya on-kan. Ya, ini langsung masih menambahnya berkurang ya, jadi 251. Jadi dia ternyata menyesuaikan ya. Kita cek di PC 0. Nah, ini sudah dapat ya, 15, default gateway-nya 11, DNS server 13. Nah, coba bagaimana yang di PC 1 ini? Desktop, reconfiguration, kalau kita request DHCP, ya dia nggak akan dapat ini. Ya, dapatnya APIPA. Ya. Dapatnya APIPA. APIPA itu artinya ya dia link lokal. Dia nggak dia request IP, tetapi tidak ada DHCP server yang balasnya. Itu ada di ini ya, apa? Di slide-nya ya. Cara kerja DHCP seperti apa itu. Ya. Jadi dia dapatnya APIPA 169.254 bla 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 gitu ya. Itu ini adalah APIPA. Padahal kan kita mestinya request-nya yang 192.168.2.1. Nah, bagaimana supaya dia bisa dapat IP dari DHCP server ini ya, bukan dari router. Kalau tadi bagian 2 kan kita setting di router. Nah, DHCP server kita tambahkan pool lagi ya, supaya dia juga bisa melayani yang jaringan sebelah sini. Jaringan sebelah sini kan 192.168.2.0 dia. Nah, maka kita, nah ini name pool-nya kita misalnya di sini bisa kita ubah ya, pool 2 misalnya. Nah, default gateway-nya 192.168.2.1. DNS servernya tetap sama. Start IP address mulai 2, misalnya di sini 100 gitu ya. Nah, ini masih mau number, biarin aja. Ini kita add. Nah, kita pilih add ya. Kalau kita pilih save, nanti nunggu yang lama ya. Kita pilih add supaya nambah baru. Nah, pool 2 di sini. Ya, dia nambah baru pool 2. Ya, di jaringan 21 ya, ini start IP address 200. Ya, untuk jaringan yang sebelah sini. Tapi apakah bisa yang di sini? Kalau ini saya balik ke static, ke DHCP lagi. Ya, belum dapat ya, masih APIPA dapatnya. Mengapa kok belum dapat? Ya, ini karena kan prosesnya ya ada di slide kalau Anda baca-baca itu ya. PC1 ketika dia meminta IP tadi ya, dia kan belum punya IP sendiri, maka komunikasinya dia broadcast. Dia komunikasinya broadcast. Sehingga dari satu ke semua gitu ya. Nah, cuma kalau di router, komunikasi broadcast itu akan tidak diteruskan. Jadi dia berhenti di router ini. Dia tidak diteruskan ke DHCP server. Ya, akibatnya ya DHCP server nggak bisa melayaninya ya, karena dia tidak tahu bahwa ada klien yang merequest, ada klien yang meminta. Maka harus kita tambahkan ya, satu perintah di router ini. Ya, istilahnya adalah DHCP relay. Ya, DHCP relay jadi ya, ini istilah umumnya DHCP relay. Jadi klien akan merequest nanti kalau router ketemu dengan request tadi, dia akan meneruskannya ke DHCP server. Kalau dia mendapatkan request tadi, kalau requestnya broadcast, pasti kalau routernya juga dapat. Semua perangkat nanti kalau kita tambahkan perangkat-perangkat yang lain ya, kalau komunikasi broadcast, semua perangkat akan dapat komunikasinya itu ya, permintaan IP address itu. Cuma kan perangkat yang lain kalau dia tidak punya DHCP server ya dia tidak akan menanggapi.
Nah, routernya ini kita setting supaya kalau ada permintaan tadi, ya permintaan DHCP tadi, diteruskan ke DHCP server. Ya, perintahnya bagaimana? Ya, perintahnya ini di router nih ya. Asalnya request kan dari sini tadi ya. Ini tadi interface-nya di sini adalah gigabit Ethernet 01 yang connect ke sini tadi ya. Maka kita konfigurasi di interface gigabit 01. Nah, ini sudah masuk sih untuk meyakinkan lagi. Saya ketik lagi ya 01. Nah, perintahnya adalah IP helper address ya. IP helper address, kemudian kita ikuti dengan alamat DHCP servernya, ini 192.168.1.2. Jadi 192.168.1.2. Jadi maksudnya adalah jika ada tadi ya permintaan IP di interface GGI 01 ya, maka oleh router akan diteruskan ke DHCP support dengan alamat ini 192.168.1.2. Ya, ini cuma gini aja perintahnya ya, IP helper address 192.168.1.2 gitu ya. Sekarang kita cek lagi di klien. Di klien, kita balik ke static dulu, masuk ke DHCP, apakah sudah dapat IP? Nah, sekarang dapat ya. 192.168.2.100. Default gateway-nya 192.168.2.1, DNS server 192. Seperti yang sudah kita setting di DHCP server tadi ya. Ya, seperti yang sudah kita setting di DHCP servernya. Nah, itu adalah DHCP relay. Ya, DHCP relay. Jadi kita bisa merelay request DHCP dari klien ke server yang ditunjuk. Nah, konfigurasinya seperti itu. Oke, jadi di sini tadi ya service DHCP ya. Kita buat pool. Tentunya di sini supaya bisa memberikan IP-nya ya. Pool-nya juga harus sesuai ya. Network-nya itu harus sama. Network-nya tunjukkan di start IP address di sini ya, dan default gateway-nya di sini. Ya. Jadi di DHCP server-nya nanti akan secara otomatis dia akan memberikan mana yang pool mana ya, dari pool mana, tergantung dari request-nya. Dia request-nya dari mana, maka IP yang diberikan akan sesuai dengan pool-nya ini. Sesuai dengan network-nya tadi ya. Nah, itu adalah DHCP relay, bagian yang ketiga kita. Jadi, kliennya akan dapat IP sesuai dengan network-nya masing-masing. Ada pertanyaan untuk bagian yang ketiga ini? Belum ada?